From Italy tonight, the most staggering toll here in the U.S. 475 tonight, Italians recording messages to send out to the world. This happened in a country. The world is scrambling to stop the spread of COVID-19. More and more cases are popping up in countries far from the epicenter of the outbreak. Tonight, there are more than... It was New Year's Eve 2019. Health officials in China admitted Health authorities have activated their most serious response level after an outbreak of a new type of viral pneumonia in central China. a rapidly growing number of people were developing a dry cough and fever before for some, doctors have named the disease COVID-19 or coronavirus disease 2019, indicating that the virus is causing illness. When they try to trace its origin without a known source, out of the first 4 patients it wasn't conclusive evidence, but Chinese officials were at a place just like this. The health officials are trying. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Negaraku
tinggi. Tepuk tangan bagi dia. Kuatku, Allah sumber. Semua katakan. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. Sambil tepuk tangan tinggi. Allah sumber. Come on, turn. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. Selamanya. Hey. Bersama katakan, hanya kau milikku di surga. yes, Lord. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Sebab Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. Selamanya. lagi katakan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau milikku. Tak ku andalkan Kekuatanku, namun yang pasti tak tetap sama. Everybody say, Allah sumber. yeah. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. Allah sumber. Tepuk tangan tinggi-tinggi. Come on. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. Tepuk tangan bagi dia. Shalom, selamat sejahtera, Besim Yeshua HaMashiach, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Dan saya, Pastor Anda, Pastor Hezron Topuling, Gembala Sidang Anda di ICB Pekan Menggatal ini, mengucapkan selamat beribadah kepada Anda semua, kira-kira dimanapun Anda berada hari ini. Semenjak gereja ini ditubuhkan sekitar 20 tahun yang lalu, gereja ini tidak pernah ditutup sekalipun. Namun ketika ini gereja kita ditutup ekoran kawalan penyakit berjangkit COVID-19 ini, saya menggalakkan semua jemaat hari ini sama-sama mengadakan ibadah di rumah masing-masing sebagai gembala di dalam gereja ini. Tidak kira dimanapun Anda berada, Anda beribadah, Tuhan tetap sama
dan hadirat Tuhan itu tetap sama, baik hari ini, esok, dan untuk selamanya. Itulah DNA daripada Tuhan kita. Dan ini juga kesempatan bagi setiap keluarga, jemaat, untuk mengadakan mezbah doa keluarga. Dan perlu saya kongsikan bahwa di dalam Kisah Para Rasul 2, pada waktu itu adalah hari Pentakosta, dan itu terjadi di rumah. Dan Tuhan bekerja dan berkarya secara luar biasa di rumah Anda pada hari ini. Baik, mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur nomor 23 ayat 1 hingga 6. Saya bacakan, berbunyi begini. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dan Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku, ku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan, Daud menyusun puisi ini sebagai ekspresi murni berupa ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hidupnya. Dan Daud merasa bahwa tanpa Tuhan di dalam kehidupannya, dia tidak punya apa-apa. Namun saudara, pada hari ini saya senang sekali berkongsi apa rahasia keyakinan Daud sehingga dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Yang pertama adalah rahasia keyakinan Daud yang pertama adalah Tuhan sendiri telah menjadi gembala di dalam hidupnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan Daud memberikan satu penegasan bahwa di dalam kehidupannya Tuhan digambarkan sebagai sosok pribadi seorang gembala. Dan kita mengamati bahwa seorang gembala tidak pernah jauh dari domba-dombanya. Gembala mengenal dombanya dan demikian juga sebaliknya. Tugas seorang gembala sangatlah penting, dan dia tidak saja mencukupi keperluan domba itu dengan memberi mereka makan, tetapi juga berjaga-jaga dari ancaman musuh. Gembala selalu bersama-sama dengan domba-dombanya, dan itulah sebabnya dari sisi domba, dirinya akan merasa aman selama dia berada di samping gembalanya. Hubungan Daud dengan Tuhan jauh melebihi keperluan di dalam diri Daud sendiri, dan itulah yang disebut dengan intimasi ataupun keintiman. Dan Daud mau menjelaskan bahwa Tuhan yang digambarkannya sebagai gembala itu adalah Tuhan yang selalu menuntun hidup Daud dan selalu berjalan bersama dan peduli apapun yang menjadi keperluan Daud sendiri. Dan itu sebabnya saudara, ketika spiritual connection ini berlangsung, maka keperluan akan terpenuhi dengan sendirinya. Dan di dalam ayat kemudian mengatakan di sana, takkan kekurangan aku, adalah sebab ataupun akibat dari pernyataan Daud yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Jadi pesan yang disampaikan di dalam kidung pembuka ini sangat jelas bagi kita semua bahwa selama kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, dan selama kita juga mau menjadi domba yang baik bagi gembala itu, maka apapun yang menjadi keperluan kita itu tersedia. Sebagaimana seorang gembala menjamin keperluan domba-dombanya, bermula daripada keperluan fisik, rasa aman, ketentraman, dan dilindungi. Semuanya itu diberikan oleh Tuhan sendiri.
Nah, itu rahasia yang pertama. Jadi rahasia keyakinan yang kedua yang kita dapat belajar di sini dari Raja Daud adalah Tuhan memperlihatkan berkat. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Terlihat daripada ayat ini di dalam kalimat ini, perhatikan kata ia membimbing dan kata ia menuntun. Keduanya menjelaskan fungsi memandu atau mengarahkan. Jadi ini bermakna inilah yang Daud rasakan di dalam hidupnya, pemberian terbaik dari Tuhan, dan dalam sebuah padang penggembalaan terbaik, sesuatu yang selalu baru diterimanya di sana. Dan bahkan Daud menegaskan bahwa Tuhan yang menjadi gembala itu tidak pernah membawanya ke air yang bergolak, melainkan ke air yang tenang. Mengapa Daud mengatakan demikian? Dia mengatakan demikian adalah air yang tenang menunjukkan tempat istirahat yang menyegarkan, seperti ketika seorang musafir yang menemukan oasis di tengah padang pasir dari perjalanannya yang melelahkan. Nah, tujuan Daud di dalam bernyanyian ini adalah kalimat terakhir. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, mari kita sama-sama perhatikan frasa menuntun di jalan yang benar. Inilah hal luar biasa yang menjadi pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Dan jika kita melihat pengalaman hidupnya Raja Daud, di tengah-tengah kesulitan hidup sekalipun, saat terjepit, saat dihadang musuh, saat dalam pelarian, tidak sedikit pun Daud meninggalkan Tuhan. Tempat-tempat yang indah seperti ini, yang Tuhan membawa Daud ke tempat-tempat yang indah seperti ini, merupakan berkat istimewa yang Tuhan berikan kepada Raja Daud. Saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ketika ini kita dikejar-kejar dengan kebimbangan, kita dikejar-kejar dengan kekhawatiran lewat daripada situasi global yang kita alami sekarang ini, seluruh dunia juga berkabung sama-sama berdoa dengan yang kita alami sekarang ini, virus. Seperti yang Raja Daud alami ini adalah Tuhan tetap memelihara dia. Jadi yang ketiga kita dapat belajar di sini, rahasia keyakinan Daud yang ketiga adalah Tuhan telah menjadi perisai di dalam diri Daud. Dalam ayat ini berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa yang dikatakan lembah kekelaman? Lembah kekelaman memiliki arti tentang sebuah tempat yang belum pasti ataupun tidak pasti, sedang menantang bahaya, berada di dalam persoalan penuh dengan risiko, dan musuh ada di mana-mana saja datang secara tiba-tiba, dan hidup Daud terancam pada ketika itu. Tetapi Daud sedikit pun tidak gentar dan tidak takut. Mengapa? Apa rahasianya? Rahasianya adalah ada keyakinan yang sangat kuat di dalam diri Daud bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, dan itu sebab Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Kalau kita melihat apa kata berserta, itu artinya ada bersama-sama. Allah sendiri bersama-sama dengan dia. Artinya Allah senantiasa hidup di dalam diri Daud, selalu hadir di dalam diri Daud. Saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan, seterusnya kita akan belajar rahasia keyakinan Raja Daud. Yang keempat yang kita dapat belajar di sini adalah dia dapat bermegah di dalam Tuhan.
dalam ayat 5 mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Bermegah di dalam Tuhan itulah tepatnya maksud Daud di dalam kalimat tersebut yang kita baca sebentar tadi. Dan bahagian ini dimulai dengan kesimpulan, takkan kekurangan aku. Maka di dalam ayat ini kembali ada penegasan dari Daud sendiri bahwa bahkan di hadapan lawan pun apa yang menjadi keperluannya disediakan oleh Tuhan sendiri. Bukan itu saja, tetapi Daud memposisikan diri sebagai orang yang dipilih Tuhan sehingga berkata, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dan pengurapan pada zaman Daud berbicara tentang orang yang terpilih, yang kepadanya Allah berkenaan dan memberikan mandat tertentu. Apa maksud dengan piala? Dalam konteks ini, Allah digambarkan sebagai tuan rumah yang menjamu tamunya, dan pada waktu itu piala biasa digunakan untuk menampung sesuatu. Biasanya sesuatu itu berharga dan terlihat di mata orang lain. Dengan mengatakan pialaku penuh melimpah, maka Daud menjadi sebuah kesaksian hidup di hadapan ramai orang pada ketika itu, teman-teman dan musuh-musuhnya. Bagaimana ia menjadi satu pribadi yang hidupnya berada di dalam kemurahan Allah sepanjang waktu. Kemurahan itu menyebabkan Daud tidak saja mendapatkan sesuatu yang cukup daripada Tuhan, tetapi Tuhan memberikan sehingga ia berkelimpahan. Dan untuk yang kelima ini dan yang terakhir ini, kita belajar rahasia keyakinan Raja Daud yang terakhir, yang kelima ini adalah janji kemurahan Tuhan. Kita dapat melihat di dalam ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud memberikan satu kesimpulan pada waktu itu dari apa yang dikemukakannya di dalam ayat pertama yang kita baca sebentar tadi, sebagai akibat daripada Tuhan yang menjadi gembalanya, kebajikan dan kemurahan mengikutinya. Dan jaminan itu bukan hanya sesaat, satu hari, satu bulan, satu tahun, tetapi itu berlangsung untuk seumur hidupnya, bahkan sepanjang hidupnya. Nah, dan sehingga oleh karena kebaikan Tuhan, Tuhan telah menjadi gembala di dalam hidup Raja Daud, dan sehingga Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan inilah kerinduan Raja Daud, dan inilah kita sudah belajar firman Tuhan bahwa keyakinan, rahasia keyakinan Raja Daud kepada Tuhan yang dia sembah adalah sehingga dia mengatakan, Tuhan itu begitu baik, Tuhan adalah gembalaku yang sangat baik. Dan kita sudah belajar yang pertama itu adalah Tuhan sendiri telah menjadi gembala di dalam hidupnya. Yang kedua, Tuhan telah memperlihatkan berkat. Yang ketiga, Tuhan telah menjadi perisai di dalam diri Daud. Dan yang keempat adalah Daud boleh bermegah di dalam Tuhan. Dan yang kelima itu adalah janji kemurahan Tuhan. Jemaat Tuhan yang sangat terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya senang sekali untuk berdoa, dan Anda berdoa dalam hati dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Bapa di surga, segala pujian dan hormat, terima kasih kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, memberitahu bagi kami, menguatkan bagi kami semua apa yang telah dialami oleh Raja Daud sendiri. Rahasia keyakinan Raja Daud di dalam kehidupannya telah memberikan kekuatan bagi kami sendiri, di mana kesukaran yang dialami oleh Raja Daud pada ketika itu. Namun Tuhan itu begitu baik, Tuhan telah menjadi gembala yang begitu baik,
di dalam hidup Raja Daud. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga akan mengalami hal yang sama. Apa yang dirasakan oleh Raja Daud, itu juga yang akan kami alami. Dan itu juga yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kami, yaitu menjadi gembala yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ini kami sebagai anak-anak-Mu, tanpa-Mu kami tidak punya apa-apa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat yang sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Engkau memimpin, memberkati mereka, dan menjadi gembala yang baik di dalam kehidupan mereka, tidak kira dimanapun mereka berada, sementara menghadapi kesukaran-kesukaran pada ketika ini. Namun Tuhan hadir di dalam diri, di dalam pribadi, di dalam keluarga, dan dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan hadir dan memberkati. Terpujilah Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluarga rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, sehingga apa yang engkau tabur akan menuai, sehingga dibuat Allah berhasil. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Manusia hidup bukan daripada roti sahaja sebagai keperluan jasmani, tetapi manusia hidup daripada firman Tuhan dan yang keluar daripada mulut Allah sendiri. Untuk sepanjang minggu ini kami berdoa supaya Allah sendirilah yang menjaga setiap keluarga jemaat, tidak kira dimanapun mereka berada, tentang apapun situasi yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memperduli dan menjaga di dalam setiap kami, sehingga kami bertemu di dalam kebaktian di masa akan datang ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bekerja, Tuhan menyertai, dan Tuhan mengasihi di dalam hidup pribadi dan keluarga jemaat. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima